Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya saya share ya di part 1, yaitu terkait sistem informasi Siakat yang terintegrasi dengan Neofeeder. Nah, mungkin yang belum melihat video yang pertama, nanti bisa dicek di video sebelumnya ya. Ini judulnya integrasi Siakat dengan Neofeeder part 1. Nah, iya. Mungkin nggak kelihatan, nanti linknya saya cantumkan di di deskripsi. Nah, ini mungkin di kamera nggak begitu terlihat. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, hari ini saya lanjutkan. Untuk skrip nanti saya lampirkan aja. Ya, ini saya buat dulu. Untuk servisnya saya jalankan dulu. Ini kebetulan belum saya jalankan. Database-nya jangan lupa dijalankan dulu. Nah, untuk simulasi yang part 2 ini yang sudah menggunakan bahasa pemrograman ya. Ini nanti mungkin tidak semua API kita bahas ya. Kalau kemarin kan kita bahas yaitu untuk mata kuliah, kemudian ada kurikulum, terus mata kuliah kurikulum. Nah, nanti yang di sini mungkin yang saya bahas hanya mata kuliah saja, dari menambah mata kuliah sama menampilkan mata kuliah. Tetapi yang seperti yang sebelumnya ada jenjang pendidikan, program studi, kemudian satuan pendidikan, nanti kita lakukan sinkronisasi. Oke, sebelum lanjut, ini sedikit saya buka dulu Postman-nya untuk mereview materi part 1. Mereview sekilas saja, kalau lebih detailnya nanti bisa lihat di video yang part 1. Oke, saya buka dulu. Loh, nggak bisa. Nah. Oh, connect salah, nggak connect internet ya. Oke, kita refresh-nya gimana? Oh, ini sudah. Oke, kemarin kita yang mana, malah lupa. Nah, ini kemarin udah saya bahas ini ya, mendapatkan token, jenjang pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini sampai program studi. Nah, nanti yang akan kita bahas itu get token, kita bahas lagi, tapi kali ini kan kita direct langsung ke servernya ya. Kita direct langsung ke servernya, server Neofeeder demo lah ya, bukan Neofeeder beneran, tapi secara URL-nya sama nanti jenjang pendidikan dan seterusnya kita bahas. Cuma nanti kita kemas atau kita buat di dalam Node.js atau di sistem Siakatnya. Seperti itu. Saya buka dulu setupnya. Ini saya jalankan ya. Seperti biasa pakai node-moon npm start. Oke, ini sebelum ke skripnya saya demokan hasilnya dulu. Oke. Nah, kebetulan di Postman juga sudah ada di sini. Nanti saya share aja. Jadi yang saya share nanti yang ini, yang kuliah Neotria saya share. Nanti bisa dicoba-coba. Kemudian yang Siakat UDP juga saya share. Nah, ini nanti hari ini atau saat ini akan saya bahas ini dari kalau login nggak tak bahas ya, karena sudah sama seperti yang sebelumnya. Nanti Neofeeder get token dan seterusnya, ini sampai get profile, get jenjang, get prodi, insert mata kuliah, update mata kuliah, sama get mata kuliah. Nah, sedangkan hapus mata kuliah tidak kita bahas ya, karena pada dasarnya kalau menghapus mata kuliah itu agak kalau saya pribadi mending
kalau sudah masuk ke neofeeder ya hapusnya lewat neofeeder saja. Karena kalau di neofeeder itu sebenarnya menghapus data itu tidak menghapus beneran, hanya menandai data itu terhapus. Jadi untuk hapus data di sini tidak saya kasih ya, meskipun bisa dibuat ya, tinggal ditambahkan aja. Monggo nanti kalau pengen ditambahkan hapus boleh ditambahkan. Cuma di sini saya nggak membahas itu. Nah, nanti yang pertama seperti biasa ini get token dulu ya. Get tokennya ini localhost ya, localhost 3001 ini pot yang kita buat di siakatnya, potnya kemarin kita buat 3001, ini sudah saya jalankan. Nanti URL-nya atau endpoint-nya seperti ini, neofeeder garis miring token. Nah, ini kalau kita send, JWT expired, kita harus login dulu. Nah, kita login dulu, ini login kayak di sistem keuangan ya, seperti sebelumnya, tidak perlu saya terangkan lagi. Dapat token, ya ini harus kita copy. Sebentar, kameranya menutupi. Taruh atas saja ya. Taruh sini aja. Copy ke token seperti sebelumnya ini out bearer tokennya kita kasih token dari hasil login tadi ya. Jadi siakatnya harus login dulu. Nah, kita send. Nah, ini mendapat token atau mendapat respon dari neofeedernya atau neofeeder neofeeder demo atau bukan neofeeder beneran, tapi secara struktur data responnya sama. Jadi ini sebenarnya respon dari neofeeder kita teruskan melalui siakat UDP. Nah, ini yang pertama get token ya. Nah, ini kita cek bagaimana cara kerjanya. Saya tidak akan membahas model lagi karena kemarin sudah kita bahas, sudah dikerjakan. Saya langsung ke root neofeeder. Ya. Cara membuat root gampang ya, tinggal dibuat filenya aja. Oke, saya minimize dulu biar nanti codingnya nggak terlihat panjang. Ini skripnya saya jadikan satu ya. Kalau mau dipecah-pecah beda file ya nggak apa-apa, sama aja. Tapi ini saya jadikan satu. Oke. Yang pertama adalah ini URL neofeedernya sebagai URL neofeeder demo ya. Nanti ini bisa dikonfigurasi. Tinggal diketik aja. Oke. Di sini kita membuat router, nama filenya kan neofeeder ya, garis miring token. Ini sebenarnya sama dengan yang di sini. Neofeeder garis miring token. Terus seperti biasa di sini kita membuat namanya request post ke server lain, ya. Dimana server lainnya itu sesuai URL neofeedernya atau neofeeder demonya tadi. Menggunakan paket namanya Axios. Nanti saya lampirkan apa saja yang harus diinstal. Cuma nambahi Axios saja sih sebenarnya. Nanti cukup npm install Axios. Nanti saya kasih note. URL neo-nya apa URL-nya, kemudian body-nya. Ya. Body ini sama persis dengan yang saya bahas di part 1. Jadi action, get token, username ini nanti bisa diganti dengan username atau kode perguruan tingginya masing-masing, passwordnya 123 ya. Tapi untuk demo monggo pakai ini aja. Untuk demo, kalau untuk beneran yang neofeeder beneran ya nanti silakan ini diganti dengan username password masing-masing. Terus ketika ini sudah dieksekusi, sudah connect dengan neofeeder, hasil ini adalah menangkap nilai responnya. Di sini ditanya nih, apakah hasil .data error kode. Nah, ini jangan bingung ya, hasil .data itu maksudnya hasil itu kan menangkap semua data responnya, baik headernya, baik bodinya, atau data-data yang lain. Nah, untuk respon bodinya itu nanti manggilnya .data. Jadi ketika kita buka responnya ini, .data itu ya isinya ini semua di dalamnya. Sehingga kalau kita pengen mengakses error kode ya tinggal tadi namanya hasil .data.error kode di sini.
hasil.data.error kode. Nah, kalau ini sama dengan 0, artinya tidak ada kegagalan, artinya ini sukses. Tinggal kita mengambil, nah ini mengambil tokennya, hasil.data.data. Kok datanya 2? Karena di sini ternyata nama variabelnya kebetulan juga data. Kebetulan juga data dan di dalamnya ada token. Artinya setelah kita manggil hasil.data, kita manggil lagi data, di mana data yang saya pilih ini ya, yang saya blok ini, itu data yang di sini. Terus dot token. Ini dot token ya. Ini disimpan di mana? Yaitu disimpan di sebuah variabel namanya token new. Nah, ini belum ada ini di materi teman-teman sebelumnya. Bagaimana membuat ini? Nanti silahkan dibuka di app.js. Nanti saya kasih note juga. Nah, ini. Sebelum app.use atau mungkin sebelum app.use neofeeder ini, silahkan tambahkan variabelnya ini. Jadi ini artinya membuat sebuah variabel yang kita kasih namanya token underscore neo. Nanti ini bisa digonta-ganti. Seperti itu ya. Kembali ke sini. Nah, setiap kita merubah coding, ketika kita save ini kan restart ya yang di bawah. Artinya ini variabelnya ini kembali 0 lagi, kembali kosong lagi. Karena di sini deklarasinya 0. Artinya nanti teman-teman kalau nanti setiap coding di save ya jangan lupa get token lagi ya, karena setelah di restart itu pasti tokennya hilang. Oke, ini saya get token dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mendapatkan profil PT. Nah, profil PT juga sama. Endpointnya seperti ini, neofeeder garis miring profil. Jangan lupa di copy dulu login ini ya, JWT-nya yang login ke siakatnya. Copy, masukkan ke sini. Paste. Oke. Kita send. Nah, ini mendapatkan respon ID program studinya dan seterusnya ya, seperti yang saya bahas sebelumnya. Tapi ini URL-nya sebenarnya mengakses script yang di bawahnya. Nah, ini saya minimize. Nah, mengakses ini routernya ini. Nah, pokoknya nanti scriptnya hampir sama. Bedanya nanti di action-nya ini. Action. Nah, ini seperti yang materi part 1, get profile itu action-nya get profile PT, kemudian membawa token. Terus, nah ini tujuan dari get profile ini kan akan kita ambil, terus kita masukkan ke database. Nah, ini ada script, ditanya dulu apakah errornya 0. Kalau errornya 0, kita akses nih data hasil.data.datanya kita ambil, saya simpan di variabel data res, terus kita looping ini. Jadi ini kita looping ya. Kita looping untuk mengambil data kode perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, sama ID perguruan tinggi. Terus kita buat semacam array ya. Jadi data list ini nanti outputnya berupa array. Meskipun sebenarnya ini munculnya cuma satu ya. Munculnya cuma satu. Cuma ini ternyata kan bentuknya array nih, ada kurung sikunya. Makanya meskipun datanya satu ya kita buat scriptnya kayak gini nggak apa-apa lah ya. Karena nanti saya ngikutin script yang di bawahnya nanti juga sama. Nah, setelah kita dapatkan, kenapa ini kok ID neofeeder bukan ikut-ikut ID perguruan tinggi? Saya menyesuaikan yang di tabel ya. Di tabel sebelumnya kan teman-teman sudah saya suruh membuat tabel perguruan tinggi, tabel satuan pendidikan, isinya itu kode perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, sama ID neofeeder. Ini kebetulan sama, ya memang tak sengaja sama. Tapi kan bisa jadi mungkin nama kolomnya beda. Ya. Ini contoh yang nama kolomnya beda. Terus setelah ini data listnya mendapat nilai dari responnya neofeeder, kita eksekusi nih. Satuan pendidikan ini model ya, model yang dari folder model. Ini satuan pendidikan modelnya ini saya kira udah dibuat kemarin.
Nah, kita pakai nih bulk create. Kalau kemarin kan cuma .create, .update, .delete, sama .find all dan sebagainya. Nah, ini kita pakai bulk create, kemudian kita data listnya kita tulis di sini, yang ini. Kemudian kita kasih parameter update on duplicate. Artinya gini, ketika datanya itu ada maka ditambah, kalau sudah ada diupdate. Sebagai simulasi ya, ini database-nya saya kosongi dulu. Jadi ini kita pura-pura database Siakat kita masih kosongan ya. Oke, saya buka yang localhost, Siakat UDB, satuan pendidikan ya. Nah ini kan sudah ada, ini saya kosongi dulu. Saya kosongi, nggak ada ya, saya refresh dulu, nggak ada. Saya jalankan ulang ya, yang get profile saya jalankan ulang. Nah, kita cek nih, apakah dia berhasil masuk atau enggak. Nah, berhasil ya. Jadi data ini kita tarik dari NeoFeeder langsung masuk ke tabel apa namanya Siakat kita. Contoh nih, ini misalkan diotak-atik namanya, diubah enggak? Ya diubah ya. Nah, ketika nanti kita sinkron lagi atau get profile lagi, makanya nanti nama ini akan berubah lagi. Kita refresh. Nah, diubahnya tadi hilang. Dari sini bisa terlihat apa namanya create all sama update all-nya create add sama updated add-nya berbeda. Bentar, kok sama? Bentar. Saya refresh dulu. Oh, karena yang diupdate cuma ini tok ya tadi ya. Oh, ini cuma nama perguruan tingginya saja. Oke, itu ya. Itu fungsi dari get profile. Terus berikutnya jenjang pendidikan. Ini sama ya. Get jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan scriptnya sama, cuma bedanya di actionnya aja. Sama dengan get profile ya. Cuma bedanya di action get jenjang pendidikan, kemudian cuma di sini yang kita ambil cuma dua, ID jenis apa itu? Oh, ID jenjang didik sama nama jenjang didik. Nah, ini kebetulan kenapa kok beda Pak dengan di sini? Kalau yang di kanan ini kan sesuai data yang didapat dari NeoFeeder. Kalau yang sebelah kiri ini sesuai kolom yang di database. Ya, kemarin memang saya sengaja biar nggak sama jenjang pendidikan. Nah ini. Nah, nama kolomnya kan beda ini. Sengaja saya buat ID jen gitu tok, underscore didik, ini nama jen didik ya. Oke, misalkan ini saya kosongi dulu ya, kosongi dulu. Saya hapus. Kosong ya. Terus di sini nanti ada proses sama seperti satuan pendidikan tadi, data listnya ini, entah itu datanya 1, 2, 3, 10, 20, dan seterusnya, nanti akan di-create. Tapi ketika ada perubahan data di NeoFeeder, ketika nanti kita get lagi, maka ketika duplikat, maka nama jenjangnya bisa terupdate yang terbaru. Oke, ini saya jalankan get NeoFeeder jenjang pendidikan. Jangan lupa tokennya loginnya Siakat di copy dulu ya. Ini yang sering lupa ini. Udah, karena loginnya Siakat kalau nggak salah cuma 1 jam ya. Nanti setelah 1 jam harus login lagi. Send. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita cek di database sudah terupdate tuh. Kita refresh. Nah, ini sudah terupdate ya. Cuma jamnya ini nggak cocok ini. Kalau plus 7 ya sesuai jam yang di atas ini, jam 18.54. Kalau plus 7 ini karena belum plus 7 aja. Nah, misalkan nih ini tidak nggak sengaja yang paut ini ke edit ya, ke edit ini sehingga berubah apa ini? Berubah tulisannya ada karakter tidak dikenal. Kalau nanti kita get jenjang pendidikan lagi, kita send, nanti harusnya ini langsung update. Kita refresh dulu. Nah, ini berubah. Ya. Oke, itu ya. Mungkin yang prodi sama sih. Prodi itu get prodi sama, nanti bedanya di sini program studi. Jadi ini untuk mengambil data program studi dari NeoFeeder. Artinya kita nggak perlu input di Siakat, datanya cukup ngambil dari NeoFeeder.
Oke, itu cuma get aja karena di sini namanya kalau di NeoFeeder itu istilahnya data referensi, karena data itu kita nggak bisa merubah, kita hanya bisa mengambil saja. Nah, sekarang kita coba yang get mata kuliah, insert mata kuliah, sama update mata kuliah. Nah, kalau get mata kuliah ini fungsinya untuk mengambil data mata kuliah yang ada di NeoFeeder. Tapi di sini tidak menyimpan ke tabel ya, karena kita logikanya siakat kita input data, terus datanya kita kirim ke NeoFeeder. Ya, kalau yang tadi satuan pendidikan, jenjang, prodi, sama satuan pendidikan ya. Itu kan kita ngambil dari NeoFeeder. Tapi kalau mata kuliah kita ngirim ke NeoFeeder untuk di-insert ke database-nya NeoFeeder. Jadi ini fungsinya sederhana, hanya pakai Axiopos URL NeoFeeder-nya. Ini bodinya ya, bodinya itu membawa data action get mata kuliah sama token NeoFeeder-nya. Kita ambil mata kuliah. Jangan lupa copy dulu tokennya ini, karena tadi nah, kalau nggak diganti ya kayak tadi dikirim. Di sini tulisannya mungkin JWT expired. Kok lama ini? Nah, apakah ini JWT expired ya, karena emang loginnya siakat sudah expired. Paste, kirim lagi. Nah, ini data yang didapat dari hasil Axiopos ke Neo dengan action get mata kuliah, langsung kita cetak hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini persis dengan yang dokumentasi ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Jadi ini hanya menampilkan aja. Oke, itu get-nya. Kemudian insert mata kuliah. Nah, ini kenapa ada 2? Ya, ini coba saya turunkan dulu biar nggak kelihatan. Kenapa ini ada 2? Nah, karena ada 2 proses yang terjadi. Yang pertama adalah proses mengambil mata kuliah dari tabel mata kuliah di Siakat yang belum disinkronkan. Jadi ini kalau tak buka, nah ini mengambil mata kuliah diambil semua, di mana ID NeoFeeder-nya masih 0, artinya belum ada ID-nya. Jadi teman-teman kemarin yang membuat tambah ubah hapus di mata kuliah ini dipastikan ID NeoFeeder-nya ini kosong ya. Ini kebetulan punya saya udah ada isinya karena ini tadi untuk uji coba. Nanti ID NeoFeeder pastikan 0, bukan kosong tapi 0 ya. 0 itu tulisannya NULL ya. Seperti itu. Kalau sudah ada ID-nya seperti ini, artinya itu sudah disinkronkan dengan NeoFeeder. Makanya di sini dicari nih ID NeoFeeder yang 0-nya saja. Setelah fan all di sini biasanya kan kemarin kita cetak ya, tapi ini nggak kita cetak, tapi kita buat variabel di dalam request dengan nama data. Ini boleh diganti yang lain sih, misalkan nama data MK gitu boleh, ini bebas. Cuma contoh saya ini request.data. Nah, setelah datanya ini dimasukkan ke request.data, next. Apa maksudnya next ini? Ini sebenarnya next itu lanjut ke bawahnya sini. Ya. Dengan root yang sama. Ya, saya ulangi. Next ini ya. Next ini lanjut ke root bawahnya dengan root yang endpoint-nya sama. Kenapa tak pisah? Ini biar rapi saja, biar script-nya nggak terlalu panjang. Karena kalau script-nya tak lanjutkan ke sini, nanti ngetiknya juga akan kerepotan. Jadi kita buat step by step ya. Yang pertama ambil data mata kuliah yang ID NeoFeeder-nya masih 0. Setelah mendapat nilainya, datanya kita simpan di request.data, terus next. Next-nya pindah ke sini. Nah, ke sini kita tangkap dulu. Request datanya kita tangkap, kita kasih di dalam variabel data. Terus kita looping. Ya, kenapa kita looping? Karena di NeoFeeder itu setahu saya hanya bisa mengirim 1 data.
Jadi nanti ini kalau datanya mata kuliah ada 2, ada 3, ada 10, ada 20, ada 50, 100 ya akan di looping sebanyak jumlah data. Nah, kita looping. Terus, oh ya ini kenapa tadi kok saya pakai ini? Karena di NeoFeeder itu apa ya, saking cepatnya dan dia tidak mengenal apa ya, ini proses siapa yang dulu itu nggak mengenal. Artinya siapa yang cepat itu akan diproses. Makanya ini saya tambahin namanya promise.all. Fungsinya adalah untuk memastikan satu proses itu selesai baru lanjut ke looping berikutnya. Terus depannya ditambah await, artinya tunggu sampai ini selesai dulu baru proses ke data berikutnya. Tapi perlu diingat ya, kalau ini ada await maka fungsinya depannya wajib ada asingnya. Sama seperti ini juga ada await, maka di sini wajib ada asingnya atau asinkronnya. Ya, ini kita looping. Yang pertama kita ambil data program studi. Kenapa kita mengambil data program studi? Nah, kita cek di di Postman sebelumnya bahwa ketika kita menambah mata kuliah, ya, bodinya itu membawa ID Prodi, di mana ID Prodi ini bukan kode program studi. Ya. Berarti kalau kita lihat database-nya mata kuliah, di sini kan adanya kode Prodi. Ya, ini kode Prodi. Nah, ini bukan ini yang kita kirim ketika menambah mata kuliah. Yang kita kirim itu adalah ID NeoFeeder-nya ini. Makanya ketika kita pengen menginjek data, menginsert data di NeoFeeder, yang kita butuhkan di apa namanya program studi itu bukan kodenya tapi ID Prodi. Atau di sini nanti kita akses data Prodi itu kita cari program studinya berdasarkan primary key, di mana primary key-nya itu dari tabel mata kuliah item.kode prodi. Nah, ini saya anggap aja ini ada datanya ya, ini harusnya ada semacam apa namanya tracket-nya, cuma ini tak langsungkan aja. Seperti biasa ini di post kayak tadi, actionnya insert mata kuliah, token, terus ada record. Nah, recordnya ini persis dengan yang di sini ya, yang kemarin kita bahas ya. Nah, ini kebetulan nama tabelnya tak samakan kolom-kolomnya. Nah, ini ID Prodi ngambil dari data Prodi yang di sini, terus diambil ID NeoFeeder. Jadi itu ngambil dari tabel program studi, yang diambil itu yang ID Prodinya ini. Ya. Ambil yang ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini akan di looping terus setiap datanya, sejumlah datanya. Kemudian ketika satu data itu berhasil dikirim ke NeoFeeder kan ada responnya ya. Di sini ditanya apakah error kodenya 0. Kalau 0 kan berhasil. Makanya di sini kita update nih. Karena ketika kita menginsert ke NeoFeeder di insert mata kuliah, kita akan mendapat namanya ID mata kuliah. Nah, ID mata kuliah ini kita tangkap, kita update ke tabel mata kuliah Siakat di kolom ID NeoFeeder, terus sinkron add-nya kita kasih tanggal hari ini atau tanggal saat disinkronkan. Contoh yang sudah disinkronkan itu yang ini. Nah, ini kan ada ID NeoFeeder, terus ada sinkronnya. Nah, tapi kalau ini gagal, maka nanti hasil data kita replace dengan item yang kita kirim. Jadi nanti mungkin errornya itu apa ya, mata kuliah ini sudah ada kodenya atau mata kuliah ini apa namanya atau prodinya nggak ditemukan atau error-error yang lain nanti akan muncul di sini. Seperti itu ya. Ini kita coba untuk ini tadi ke update ya, jadi nge-restart. Berarti harus get token lagi nanti. Oke, ini saya coba pura-pura menambah, saya manual aja ya. Kalau teman-teman monggo nanti menambah lewat codingnya masing-masing atau
Kalau nggak sabar pakai database ya nggak apa-apa ya. Tapi kan kemarin sudah membuat tambah ubah hapus mata kuliah ya. Misalkan ini mata kuliah pendidikan agama misalkan prodinya tak manualkan aja ya, P001. Nanti ID jenis, ID kelompok nanti saya lampirkan ya. Itu ada kodenya ya, A itu apa, B itu apa. Kalau kelompok itu apa itu, ada AB dan seterusnya. Nanti tak lampirkan aja, saya juga nggak apa. Ini saya kira-kira aja. Yang penting tak isi ya. Oke. Ini juga sembarang aja ya, tak isi sembarang. Nah, ini enggak, ID neofeeder biarkan 0 seperti ini ya. Enggak usah diisi. Tapi nanti create add, update add ini kalau di input lewat apa namanya aplikasi CRUD-nya masing-masing langsung otomatis terisi. Sync add juga pastikan ini 0 ya. Jadi ID neofeeder 0, sync add-nya juga 0. Oke, satu lagi mungkin ya 2. Minta copy aja biar cepet. Nah, kodenya tak rubah. Ini mungkin pendidik apa ya, Pancasila misalkan. Pancasila. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kita coba sinkronkan di neofeeder insert mata kuliah. Oh, ini harus get token dulu. Get token dulu. Udah. Insert mata kuliah, jangan lupa. Jangan bingung ya, ini tokennya Siakat. Kalau ini tokennya Siakat, bukan tokennya neofeeder. Karena kalau tokennya neofeeder kan sudah kesimpan di variabel ya. Paste. Oke. Ini post, kalau ini get, ini post. Kita kirim. Wah, error. Berhasil kok error. Ini error kodenya 0. ID matkulnya udah dapat, ini juga sudah dapat. Artinya kalau kita cek di sini, ini kan sebelumnya masih 0 ya, kita refresh. Nah, langsung terisi. Ya, langsung terisi. Nah, bagaimana ini kalau kita nolkan lagi ya? Coba saya letakkan dulu, terus saya isi dulu. Dan ini kita pura-pura menginjek atau menginsert mata kuliah dengan data yang mungkin sebelumnya sudah tersinkron. Nah, kita coba kirim lagi. Nah, ini ada error nih. Error kode 400, error deskripsi mata kuliah yang dengan nama kode SKS mata kuliah ini sudah ada. Terus datanya ini. Nah, data ini adalah data yang kita kirim. Itu script yang ini. Nah, ini. Dan sebelumnya mungkin contoh yang sebelumnya mungkin nggak ada else saja, cuma apa langsung if, ini nggak ada. Nah, ini kita akali biar kita juga nggak bingung. Kadang kalau kita ketemu error mata kuliah dengan nama kode SKS mata kuliah ini sudah ada misalnya. Nah, ini data yang mana gitu. Makanya ini saya berinisiatif datanya kita injek item yang kita kirim sehingga kita tahu yang disalahkan tadi itu yang ini. Nah, mungkin kalau kasus kayak gini gimana ya, harus tadi get dan mana get mata kuliahnya ini kita kirim, kita cari kode mata kuliah yang Pancasila kita cari. Oh, ini berarti ID-nya sudah ada nih. Ya udah, ini kita copy, kita tambahkan ke sini. Nah, bisa jadi ada kasus kayak gini, mungkin programmernya pas ngotak database ke hapus gitu. Itu yang untuk insert mata kuliah. Tapi kadangkala selain insert kita ingin update. Nah, kemarin kan update ya, update itu berarti rubah. Nah, logikanya update adalah simple sebenarnya. Di sini kan ada sync add ya. Aduh, ini nggak kelihatan sync add-nya. Tak balik dulu aja ya, ini tak geser ke sini, nggak apa-apa. Aduh, sama aja ya. Tak geser paling depan, meskipun ini hanya tampilan saja. Ini hanya tampilan, tapi database-nya nggak geser. Oke, tak geser di sini aja.
Oke, contoh misalkan nih, misalkan saya merubah yang Pancasila ini, oh ini ternyata prodinya keliru, ya kita ganti prodinya. Atau oh ini harusnya depannya misalkan eh, Pancasila atau mungkin ada kesalahan penulisan dan sebagainya. Ini tadi tak rubah ya, kode prodinya awalnya P001 tak rubah P02. Nah, nanti kalau pakai CRUD-nya yang di coding, update add-nya ini pasti berubah ya. Ini kita pura-pura rubah aja, misalkan ini 9 gitu. Kita cek di sini ternyata ada perbedaan. Ketika update add-nya ini lebih besar dengan sync add-nya, artinya terjadi perubahan data. Kalau ini tadi tak ubah manual ya. Tapi kalau nanti pakai tambah ubah hapusnya bawaan coding, ini otomatis sudah terupdate isinya. Nah, ini kembali lagi logikanya, ketika update add-nya lebih besar dari sync add, ini berarti dia harus kita update. Kita cek di sinkronisasinya, ini bisa minimal. Ini juga ada dua. Update mata kuliahnya juga ada dua. Yang pertama nanti mengambil data mata kuliah yang ID neofeedernya tidak kosong, tidak nol, berarti sudah ada isinya. Dan update add-nya lebih besar dengan sync add-nya. Ini saya pakai put ya, jangan pakai post. Nah, kalau pakai post nanti tabrakan dengan yang insert. Oke, ini kita buka. Kodenya hampir sama dengan tadi, cuma WR-nya agak panjang ya. Di sini ID neofeedernya menggunakan sequelist.operator.not null, artinya ID neofeedernya nggak boleh null. Dan sync add-nya LT itu lebih kecil. Kalau lebih besar itu apa? GT ya. LT lebih kecil dari update add. Ketika lebih kecil berarti nanti akan masuk menjadi antrian untuk disinkronkan ke neofeeder. Nah, ini sama dengan tadi, nggak perlu tak terangkan. Nah, di sini ya persis insert tadi, persis banget. Cuma bedanya di sini update mata kuliah. Kalau yang sebelumnya kan insert mata kuliah. Sama ada key-nya. Kalau insert nggak ada key, kalau update ada key-nya. Key-nya apa? Yaitu ID matkul dengan membawa ID neofeeder miliknya tabel mata kuliah ya. Taunya ID matkul dari mana? Dari dokumentasi neofeeder. Nanti sebelum bertanya tak jawab dulu ya. ID matkul taunya dari mana? Dari dokumentasi. Ini sama dengan tadi. Oke. Ini juga sama. Ketika tidak ada error, maka yang kita update cukup sync add-nya saja. Jangan diupdate ID neofeedernya, nggak usah diupdate lagi karena nggak perlu. Oke, kita coba ya. Berarti lah ke update. Di copy dulu tokennya siakat, copy, jangan lupa ini put ya, ini put, paste, kita kirim. Nah, berhasil sinkron, error kode 0 berarti ini berhasil. Kita cek ya, kita cek di mana tadi, wah lampu kurang, di tampil mata kuliah tadi Pancasila ya. Pancasila kan di sini prodinya S1 sistem informasi. Kita send ulang. Pancasila, mana Pancasila? Nah, berubah menjadi D3 Manajemen Informatika karena tadi sudah kita update dari P001 menjadi P003. P002. Seperti itu script contoh sinkronasi ke neofeeder. Nanti langkah-langkah seperti apa saya kasih note aja karena sudah nggak perlu tak terangkan cara membuat dari awalnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo nanti yang lainnya ada kurikulum, mata kuliah kurikulum itu bisa dibuat sendiri. Terima kasih, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.